Kalau misalkan orang lain mah ya bikin konten, ditemenin udut, kopi, dan snack. Kalau misalkan Bang Ojan mah beda bun, ditemeninnya sama white crackers. Nah buat lu yang zamanan sekolah, dan pas pulang sekolah itu beli yang kayak gini yang terus digrogotin di jalan. Fix, berarti sekarang lu udah tua bun. Nah lu tahu nggak bun, ini makanan apaan? Ini namanya adalah simping. Maksudnya simping. Oke, cek 123, 123. Oke bun, balik lagi sama gua Bang Ojan Santoso, seekor manusia yang sering sunat warganya yang belum subscribe. Nah, jadi gimana bun? Apakah hari ini sudah ada yang break? Hah? Belum ada yang break juga. Terus dari kemarin itu lu ngapain aja bun sampai sekarang belum ada yang break? Lu tahu nggak istilah break itu ada sensasi yang nikmat banget bun. Nah kalau misalkan sampai besok belum ada yang break juga, Bang Ojan berhenti, Bang Ojan pensiun share mode magis. Oke, di video sebelumnya Bang Ojan udah pernah share dan menjelaskan mode magis yang bernama LED Gaps Controller, dari mulai fungsinya, cara pasangnya, dan cara settingnya bun. Dan di video sekarang Bang Ojan mau membuat video part 2 nya, yaitu mode magis Light Gaps, kagak pakai controller lagi. Pasti kalian udah nggak sabar Bang Ojan ngejelasin tentang mode magis Light Gaps. Nah kalau misalkan kalian udah nggak sabar, itu kenapa tombol subscribe masih tetap merah aja Mamat? Mendingan lu pencet jadiin warna hitam, yuk gas nyoy. Jadi Bang Ojan mau jelasin mode magis Light Gaps-nya itu sekalian berenang bun. Maksudnya bukan Bang Ojan berenang di laut nanti kelelap. Maksudnya Bang Ojan mau sekalian cari filenya. Nah untuk linknya silahkan kalian akses saja di kolom deskripsi secara gratis. Sudah Bang Ojan siapkan. Nah mode magis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah magis, yang keduanya recovery, dan yang ketiganya auto. Nah yang magis itu ya dipasangnya lewat magis manager. Sedangkan yang recovery dipasangnya lewat custom recovery. Sedangkan yang auto itu bisa dipasang lewat magis, bisa juga dipasang lewat custom recovery. Nah mode magis ini dibagi menjadi 2 lagi bun, yaitu Light Gaps, dan yang keduanya adalah Light Gaps Plus Plus. Nah bun, misalkan ada pasukan yang nanya, Bang emangnya beda ya Light Gaps sama yang Plus Plus? Ya jelas berbeda bun. Kalau misalkan yang Light Gaps, ya berarti itu versi standaran. Sedangkan yang Light Gaps Plus Plus, ya berarti itu di dalamnya ada plus-plusnya bun. Yang pastinya sih bukan tukang pijit. Jadi kesimpulannya, Light Gaps itu versi standaran, sedangkan yang Plus Plus itu versi ringannya bun. Nah dari Light Gaps itu nanti dibagi lagi, dan yang Plus Plus itu nanti dibagi lagi bun. Nah untuk Light Gaps yang standar itu dibagi menjadi beberapa versi bun. Dari mulai light, terus di sini ada bakso. Kenapa kagak soto aja ya? Padahal lebih pedas. Terus di sini ada core, ada go, ada micro, dan pixel. Nah, ukuran paling kecil itu adalah light dan ukuran paling besar adalah pixel. Kalau misalkan di dalam Open Gaps yang paling kecil itu adalah pico dan yang paling besar itu adalah stock. Di sini ada AVI, maksudnya Android version atau versi Android. Terus di sini tanda panah ke bawah itu artinya file tersedia. Kalau misalkan disilang itu file tidak tersedia. Jadi kalau misalkan untuk Android 5.0 sampai Android 8.1 itu hanya punya versi light aja. Kalau misalkan versi bakso, core, go, micro, pixel, mie ayam, soto, terus kentang, itu kagak ada bun. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian Light Gaps Plus Plus. Nah, Light Gaps Plus Plus ini dibagi menjadi 3, yaitu reguler, LTS, dan micro G. Kalau misalkan yang reguler itu adalah yang standaran, maksudnya standaran plus plus. Nah, terus yang LTS itu buat pengguna yang madesu bun. Tahu kan? Kicap kicep, mencret tuh ya. Maksudnya gini bun, kalau misalkan kalian seorang pengguna yang menggunakan stok ROM ataupun custom ROM, dan kalian jarang banget berpindah ke custom ROM lain, misalkan ya, kalian pindah custom ROM itu 4 bulan sekali, nah kalian cocok menggunakan yang LTS. Jadi, mode magis Light Gaps Plus Plus yang LTS ini buat jangka panjang. Terus yang micro G itu adalah yang paling kecil kayak punya lu bun. Pokoknya ini mode magis Gaps yang ukurannya bener-bener paling kecil, cocok banget buat bermain game. Pokoknya bener-bener kecil ya bun, kecil. Nah bun, di situ kan ada arsitektur, yaitu ARM32 dan ARM64. Nah, HP kalian itu arsitekturnya apa bun? Misalkan nih kalian kagak tahu tipe arsitektur HP kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama AIDA64. Download aja di Google Play Store. Nah, cukup kalian klik aja, kemudian pilih CPU. Nah, di situ ada set instruksi 64 bit ARM v8. Berarti Android Bang Ojan menggunakan ARM64.
Nah, jadi kalau misalkan ya kalian mau memasang sebuah file GApps, kalian harus perhatiin versi Android-nya, kalian juga harus perhatiin versi arsitekturnya. Jadi kedua model tersebut itu harus sesuai sama HP kalian, Bun. Kalau misalkan di antara versi Android ataupun di model arsitektur itu nggak sesuai, emang sih berhasil terpasang. Tapi di saat kalian membuka Google Play Store itu bakalan tertutup sendiri atau mental. Oke, di sini Bang Ojan udah masuk ke filenya. Bang Ojan mau mencoba yang micro G yang paling ringan. Soalnya Bang Ojan memang hobi banget sih untuk bermain game. Oke, di sini ada beberapa file Bun, dari mulai Magis, terus ada TWRP dan ada auto. Kalau misalkan yang auto ya berarti itu dipasangnya bisa lewat custom recovery, bisa juga lewat Magis. Tapi Bang Ojan mau mencoba yang kayaknya bagusan yang Magis. Soalnya memasang file via Magis itu resikonya sangat kecil banget Bun, kecil. Ya meskipun kalian bakalan ngalamin error ataupun bug atau break, itu paling parahnya ya masih bisa dikembaliin sih kalau misalkan lewat Magis Manager. Tapi kalau misalkan lewat custom recovery, wah wassalam Bun, auto ke warnet ini mah. Oke, di sini sedang Bang Ojan download, kita tunggu aja. Oh iya, kalau misalkan yang Magis ini cukup kalian pasang aja lewat Magis Manager, udah beres. Nggak usah kalian setting-setting lagi Bun, soalnya ini nggak ada settingannya. Oke, filenya sudah Bang Ojan download dan sudah berhasil, mendingan langsung aja kita pasang Bun. Di sini Bang Ojan menggunakan Magis Manager versi 23 Canary. Nah, buat kalian yang sering ngalamin error di saat memasang sebuah mode Magis, tiba-tiba nge-freeze atau mentok kagak mau gerak, kalian bisa tutup si halamannya kemudian pasang ulang. Oke, di sini sudah hampir selesai dan langsung aja kita banting HP-nya Bun. Oke Bun, untuk pemasangan mode Magis Lite GApps sudah selesai dan sisanya kalian tinggal pakai aja. Dan sekarang Bang Ojan mau lanjutin video yang kemarin, yaitu setting mode Magis Lite GApps controller. Soalnya kan baru setengah tuh. Kalau misalkan sama Bang Ojan kagak dilanjutin, wah itu bisa geli dan kagak bisa tidur Bun. Nah, sebelum kalian memasang mode Magis Lite GApps, kalian harus tahu dulu kekurangannya Bun. Jadi kekurangan dari mode Magis Lite GApps itu kagak bisa login ke akun game. Jadi di saat kalian berada di akun A, kalian kagak bisa berpindah ke akun B atau sebaliknya. Nah, itu adalah bug yang benar-benar meresahkan Bun. Terus yang keduanya, di saat kalian menggunakan satu mode Magis, itu tampilan di terminal emulator bakalan berbeda di saat kalian menggunakan kedua mode Magis sekaligus. Nah, tampilannya kayak gini Bun. Yang sebelah kiri itu menggunakan satu mode Magis, yaitu Lite GApps controller. Nah, sedangkan yang tampilan sebelah kanan itu Bang Ojan tambahkan menggunakan mode Magis Lite GApps. Jadi tampilannya berbeda ya. Jadi untuk yang sebelah kiri itu fiturnya ada 12, sedangkan untuk yang sebelah kanan itu fiturnya ada 10. Nah, kalau misalkan kalian tambahkan mode Magis Lite GApps, fitur yang dihilangkan adalah tweak dan setting. Untuk di bagian fitur Lite GApps menu, terus memory info, device info, dan add-on, itu kagak perlu kalian rubah Bun. Udah diemin aja. Soalnya kalau misalkan kalian ladenin, dia suka ngelunjak Bun. Yang perlu kalian rubah cuma di bagian fitur tweak aja. Sisanya boleh kalian abaikan Bun. Ya, daripada kalian penasaran dan ujung-ujungnya edan, mendingan kita cek aja Bun. Kita tekan angka 8 kemudian enter. Nah, di sini ada fitur fake battery set, ada LED colorful, ada disable LED, dan fitur-fitur yang lainnya. Nah, fitur-fitur ini kagak terlalu penting untuk bermain game, hanya fitur-fitur tambahan aja Bun. Tapi ya bisa juga sih kalian set sesuai selera Bun. Oke, sekarang Bang Ojan mau mencoba membuka fitur tweak. Caranya kita ketik aja angka 9, kemudian kita tekan enter Bun. Nah, di sini ada boot CPU dan boot GPU. Jadi cuma ada 2 tick aja. Nah, Bang Ojan mau pilih yang nomor 1. Kita tekan enter. Dan di sini untuk boot cluster 1 yaitu set governor dan frekuensi. Sedangkan untuk cluster 2-nya itu frekuensi aja, tidak berikut dengan governor. Jadi tweak yang nomor 9 ini hanya untuk merubah governor sama CPU aja Bun. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan menekan angka 1 buat kembali dan kita tekan angka 2 boot GPU. Dan ternyata di sini untuk boot GPU yaitu merubah governor dan merubah frekuensi. Jadi settingan ini tuh hampir mirip seperti perancok kernel manager Bun. Nah, misalkan ada yang nanya nih, Bang, kalau misalkan gue menggunakan mode Magis Lite GApps controller, apakah bisa digabungin sama mode Magis lain? Ya sebenarnya sih bisa aja Bun. Selama mode Magis yang kalian pakai itu kagak ada hubungannya sama governor dan kagak ada hubungannya sama frekuensi.
Yang ada hubungannya sama governor dan frekuensi hanya aplikasi Furniture Camera Manager. Ya sebenarnya sih nggak sedikit juga sih bun sebuah mode Magis yang di dalamnya itu ada settingan CPU governor dan CPU frekuensi. Contohnya adalah mode Magis MRB, itu di dalamnya ada CPU-nya. Terus mode Magis Gius, mode Magis King Tweak, mode Magis MSUS. Pokoknya banyak banget mode Magis yang di dalamnya itu ada settingan frekuensi dan CPU governor. Nah kalau misalkan mode Magis ini digabungin sama mode Magis yang gue sebutin barusan, ya efeknya malah bakalan panas. Nah mode Magis ini lebih cocoknya itu digabungin sama modul Magis yang kecil-kecil, mode Magis satuan. Contohnya adalah mode Magis OpenGLS, terus mode Magis JetRAM, terus mode Magis RAM Manager, mode Magis Internet. Nah kalau misalkan digabungin sama yang kayak gitu sih aman-aman aja bun. Nah misalkan ada pertanyaan, bang gue pakai salah satu modul ini bisa apa kagak? Ya bisa. Kalian bisa menggunakan mode Magis Light Gaps Controller, atau mungkin kalian mau pakai mode Magis Light Gaps aja tanpa controller juga kagak apa-apa. Ya sebenarnya sih sesuai selera bun, kalian nyamannya menggunakan satu mode Magis atau keduanya. Nah kalau misalkan membahas tentang mode Magis Light Gaps, karena bugnya ini sedikit membagongkan, kagak bisa login ke akun game. Kalau misalkan Bang Ojan pribadi, Bang Ojan lebih nyaman menggunakan BitGaps, itu udah yang paling ringan. Nah misalkan ada pertanyaan nih dari pasukan sabun, bang kalau misalkan gue memasang mode Magis ini, aplikasi Google Play Store yang bawaan itu kemana? Nah aplikasi itu bakalan di backup. Nah di saat kalian menghapus mode Magis Light Gaps, aplikasi Google Play Store yang bawaan itu bakalan balik lagi. Soalnya bukan Bang Toyib yang udah 3 kali puasa 3 kali lebaran kagak pulang-pulang bun. Dijamin itu aplikasi Google Play Store balik. Oke sepertinya penjelasan Bang Oja itu udah cukup, udah jelas. Tapi kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan yang belum terpecahkan, silahkan kalian komentar aja di bawah. Oke, jangan lupa di subscribe bun. So, kata-kata terakhir, sampai ketemu di pelaminan mantan bun. Thank you.